Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi di tempat saya bekerja. Perkenalkan, nama saya Said Ahmad Pujanur. Saya bekerja di instansi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Unit kerja saya di seksi pemberdayaan pengembangan organisasi kepemudaan. Jabatan saya sebagai analis kepemudaan. Tugas pokok dan fungsi dari seksi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan yaitu melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitas, dan supervisi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. Sedangkan tugas analis kepemudaan adalah melakukan kegiatan analis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kepemudaan. Di sini saya akan melaporkan pra-analisa atau rumusan masalah yang ada di tempat saya bekerja. Yang pertama, rendahnya organisasi kepemudaan di Kabupaten Banjar yang sudah mandiri. Terus yang kedua, database organisasi kepemudaan yang belum lengkap di Disput Propar. Tiga, belum adanya standar kegiatan OKP yang dapat menerima hibah. Kemudian saya melakukan analisis masalah menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Solution, and Work. Dari ketiga masalah tersebut, saya menempatkan rumusan masalah rendahnya OKP di Kabupaten Banjar yang sudah mandiri sebagai masalah yang akan saya analisis. Kemudian saya akan menampilkan diagram fishbone. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dari dampak lingkungan, budaya, materi, dan manusia. Dari dampak lingkungannya adalah kurangnya keinginan atau minat untuk mengikuti organisasi kepemudaan. Dari segi budaya, pendidikan lebih ke sektor agama. Contohnya seperti misalnya pesantren. Walaupun sebenarnya ada juga organisasi dari perkumpulan mahasiswa. Terus dari materinya kurang sosialisasi tentang kemandirian organisasi atau program atau kebijakan yang lebih mendorong kepada organisasi kepemudaan itu untuk bisa mandiri gitu. Dari segi manusianya, yang saya lihat adalah mayoritas organisasi kepemudaan ini diisi dengan orang yang sama atau dalam beberapa organisasi itu dijabat atau diisi dengan orang yang sama di organisasi yang beda juga, dan itu menimbulkan jadinya problem atau suatu masalah. Kemudian saya akan menganalisis masalah tersebut dengan analisis SWOT, yang mana di pembelajaran hari ini dari segi kekuatan telah adanya analisis kepemudaan dan rekomendasi penyusunan kebijakan di bidang kepemudaan. Dua, hubungan organisasi kepemudaan yang telah terjalin antara organisasi dan pemerintah daerah. Selanjutnya, kelemahannya adalah masih adanya organisasi dijabat oleh orang yang sama antar organisasi, kurangnya pemuda yang mengikuti organisasi kepemudaan. Kemudian peluangnya adalah banyaknya organisasi kepemudaan yang bisa mandiri nantinya. Nah, jadi di sini organisasi itu akhirnya nanti bisa berdiri dengan mandiri gitu. Tidak lagi lebih ke bukan ketergantungan, tapi lebih kayak mengutamakan dana hibah. Nah, terus yang kedua, tidak menimbulkan rangkap jabatan antar organisasi kepemudaan. Ancaman membutuhkan waktu yang panjang untuk membuat organisasi kepemudaan bisa mandiri. Di sini ini saya jelaskan karena butuh waktu serta butuh
sosialisasi yang harus dijalankan agar bagaimana caranya masa kita bisa mengedukasi organisasi-organisasi muda ini untuk bisa lebih mandiri lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya pemecahan masalahnya. Penyelesaian masalahnya adalah membuat atau melakukan program atau standar atau kebijakan atau penyusunan untuk hibah kepada suatu organisasi kepemudaan. Mensosialisasikan kebijakan atau program organisasi kepemudaan berjalan dengan mandiri. Jadi di sini kita membuat suatu kebijakan atau program yang mendukung organisasi itu bisa berjalan dengan mandiri. Alternatifnya bekerja sama dengan organisasi kepemudaan untuk menjalankan program atau kebijakan tersebut. Banyak melakukan pelatihan atau sosialisasi untuk organisasi kepemudaan. Harapannya organisasi kepemudaan di Kabupaten Banjar menjadi lebih mandiri nantinya ke depannya, serta lebih banyak berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerahnya. Nah, para pihak yang terkait adalah organisasi kepemudaan yang pastinya, terus itu dinas kepemudaan, kebudayaan, olahraga, pariwisata, serta pemerintah daerah setempat dan para tokoh organisasi kepemudaan yang ada di daerah. Demikian penjelasan dari saya tentang evaluasi isu terkait tupoksi ataupun masalah yang ada di tempat saya bekerja. Mohon maaf bila sebelumnya ada banyak kekurangan dalam penjelasan ini, ada salah kata atau ada salah penulisan. Yang benar, yang salah itu dari saya, yang benar itu dari Allah. Mohon maaf sebelumnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.